Oke adik-adik semuanya, kita mau menyanyi memuji Tuhan. Siap? Mari kita nyanyikan bersama. Aku anak raja, engkau anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita akan doa pembukaan, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Tuhan Yesus menyertai kami bersama-sama untuk berkumpul dan belajar firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami walaupun kami berjauhan supaya kami bisa sama-sama belajar firman Tuhan dengan baik. Berkatilah supaya kami semua boleh mengerti firman-Mu dan menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, sekarang kita masuk ke pelajaran 2 ya, yang berjudul Keajaiban Janji Kelahiran Sang Pembuka Jalan. Pada waktu Herodes menjadi raja di Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria, dan dia memiliki seorang istri bernama Elisabet. Mereka berdua ini sangat taat kepada perintah Tuhan dan selalu menuruti perintah Allah. Umur mereka sudah cukup tua, tetapi mereka sama sekali belum memiliki anak. Walau sebenarnya Zakaria dan Elisabet ini sangat ingin sekali untuk mempunyai anak. Alasan mereka tidak mempunyai anak sampai umur yang sudah segitu adalah karena Elisabet yang sudah mandul atau bisa dikatakan tidak bisa memiliki anak lagi. Menurut adik-adik, kira-kira mereka masih bisa memiliki harapan untuk memiliki anak tidak ya? Lalu pada suatu hari, Zakaria ditunjuk untuk melakukan tugas keimaman. Setelah diundi, dan Zakaria dipilih untuk masuk ke dalam bait suci. Setelah Zakaria masuk, ia berdiam berdiri. Enggak lama kemudian, ada seorang malaikat datang dan berdiri di sebelah kanan pembakaran uskupan. Lalu melihat hal itu, Zakaria terkejut dan dia sangat ketakutan. Lalu malaikat itu berkata, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan sangat bersukacita dan bergembira, dan orang banyak akan bersukacita atas kelahirannya. Ia akan menjadi besar di hadapan Tuhan. Ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh Roh Kudus sejak di dalam perut ibunya. Ia juga akan membuat banyak orang Israel kembali kepada Tuhan. Ia akan berjalan mendahului Tuhan." Kata-kata tersebut terdapat di Lukas 1 ayat 13-17. Mendengar berita tersebut, Zakaria sangat bingung dan ia tidak percaya. Bagaimana mungkin istrinya Elisabet yang sudah tua masih bisa untuk mengandung dan melahirkan? Hal tersebut membuat Bapak Zakaria bingung dan ia makin tidak percaya. Lalu, siapa sih yang dapat membatasi kuasa Tuhan? Sedangkan kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Malaikat berkata kepada Zakaria, jika ia tidak percaya dengan perkataan malaikat tadi, ia akan bisu. Namun firman itu digenapi oleh Tuhan. Elisabet
akhirnya akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Yohanes Pembaptis. Tidak lama kemudian, Zakaria pun membisu. Semua orang yang ada di bait suci tersebut melihat dan menyadari bahwa Zakaria sedang ada penglihatan. Nggak lama kemudian, Zakaria pun pulang ke rumahnya dan dia menjadi bisu dalam beberapa waktu. Dan ia melihat bahwa Elisabeth istrinya sudah mengandung dan bisa melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka menamainya Yohanes. Wah, sungguh ajaib ya kuasa Tuhan itu. Nah, menurut kalian adik-adik, menurut adik-adik, Elisabeth ini bisa mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki itu karena perbuatan Zakaria yang sangat berusaha keras atau karena kuasa Tuhan ya? Tentu saja ini semua terjadi karena perbuatan ajaib Tuhan yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segala hal yang mustahil akan bisa terjadi kalau ada kuasa Tuhan. Nah, kelahiran Yohanes Pembaptis yang ajaib ini nanti akan dipakai Tuhan untuk menjadi pembuka jalan lahirnya juru selamat kita. Dan Yohanes Pembaptis ini nantinya akan dipakai Tuhan untuk membawa semua orang Israel kembali dan bertobat ke arah jalan yang benar, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, perbuatan ajaib kuasa Tuhan ini sangat luar biasa, bukan adik-adik? Nah, adik-adik, pelajaran yang kita dapat ambil dari cerita kelahiran Yohanes Pembaptis ini adalah tidak ada sesuatu yang mustahil. Kita harus percaya akan janji-janji Tuhan, karena semua firman Tuhan itu selalu digenapi. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa lagi. God bless you. Nah adik-adik, sekarang kita akan menghafal ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita dari Lukas 1 ayat 25a. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekali lagi, Lukas 1 ayat 25a. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Kita hafalkan juga di dalam bahasa Inggris ya. Luke 1 verse 25a. The Lord has done this for me. Luke 1 verse 25a. The Lord has done this for me. Nah, adik-adik, kita juga mau kerjakan lembar tugas kita. Nah, temukanlah dan warnai 5 kata yang berhubungan dengan cerita Alkitab pada hari ini di kotak di bawah ini ya. Selanjutnya, adik-adik hafalkan ayat hafalannya, lalu adik-adik tuliskan di kolom yang ada. Selanjutnya, adik-adik gambar di kotak ini pelayanan apa yang akan adik-adik lakukan sebagai bentuk kekaguman kepada Tuhan. Dan yang terakhir, adik-adik tuliskan perbuatan ajaib Tuhan yang pernah kamu alami. Adik-adik juga boleh mengerjakannya dengan bantuan orang tuanya ya. Itu adalah Allah Yohanes pasal 1 ayat 1c. Terima kasih. Itu adalah Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1c. Firman itu adalah Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1c. Firman itu adalah Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1c. Itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1c. Shalom, saya akan menghafal ayat hafalan dari Yohanes pasal 1 ayat 1c. Firman itu adalah Allah. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Natalia Kasih. Saya dari Pangkal Pinang. Saya akan menghafalkan ayat hafal
Yohanes 1 ayat 1c. Firman itu adalah Allah. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Farah Julendika, saya dari Pangkal Pinang. Saya akan menghafalkan ayat hafalan. Firman itu adalah Allah, Yohanes 1 ayat 1c. Terima kasih. Shalom, nama saya Vio, saya dari Pangkal Pinang. Firman itu adalah Allah, Yohanes 1 ayat 1c. Terima kasih. Ayat hafalan hari ini adalah firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1c. Nah, adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Kita mau tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami sudah belajar firman Tuhan bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan Yesus yang memimpin kami di dalam belajar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya menjadi anak-anak Tuhan yang selalu taat kepada perintah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.